betul-betul lawan kita tuh luar biasa. Uangnya banyak bener. Satu-satunya kita bisa menandinginya dengan keringat yang lebih banyak. Kalau ngejar uang, kalah kita. Halo sobat, Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Adiana Pitupulu kembali berkoar, kembali memberikan semangat kepada para relawan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Dan yang mengejutkan, dia mengatakan bahwa lawan kita itu uangnya banyak banget. Yang dimaksud pastinya adalah paslon Prabowo Subianto, paslon 02. Adiana Pitupulu mengatakan bahwa ini harus dilawan dengan keringat. Di sisi lain, Adiana Pitupulu juga mengatakan bahwasanya kita menang dengan terhormat. Adiana Pitupulu kemarin memang sempat viral dengan komentarnya yang sangat mengejutkan. Komentar soal Presiden Jokowi yang ditolak untuk kembali memimpin dengan 3 periode dan akhirnya Presiden Jokowi berkonflik dengan PDIP. PDIP menganggap bahwa PDIP harus taat kepada konstitusi dan tidak bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Dan kemudian ucapan Adiana Pitupulu soal Prabowo Subianto kembali viral di muka publik. Kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Sudayat Jiwandono, tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Di sini bahkan Adiana Pitupulu dengan tegas tidak mau menyerahkan bangsa ini ke Prabowo dan juga keluarganya karena ada berbagai macam hal. Ya, karena kita ketahui ya Pak Prabowo ini ya, kalau Anda melihat rekam jejaknya pasti juga sudah tahu lah. Ya memang kalau kita memilih pemimpin itu memang dilihat dari rekam jejaknya. Kalau rekam jejaknya sangat bagus ya pantaslah untuk dipilih. Tetapi kalau mempunyai beban masa lalu, jejak-jejaknya pada masa lalu yang seperti diberitakan, maka program-program dan kebijakannya pasti juga akan berpengaruh. Kalau misalkan rekam jejaknya tidak mempunyai beban masa lalu, pasti program-program dan juga kebijakan-kebijakannya pasti akan pro masyarakat. Adiana Pitupulu bahkan rela jika dirinya tidak menang, tapi Ganjar Pranowo bersama Mahfud yang menang. Memang militanisme dari Adiana Pitupulu ini tidak diragukan lagi. Dialah orang pertama yang menjewer Jokowi saat Jokowi tiba-tiba beralih mengusung Prabowo dan keluar dari PDIP. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Lu anggota DPR, oke? Lalu lu punya anak. Lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati. Apakah itu politik dinasti? Enggak. Karena yang milih nanti rakyat. Karena Terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat sih. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini politik purba. Politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu
Dan kemudian juga viral lagi foto-foto lama dari Adian Napitupulu saat menjadi aktivis. Dan ini nampaknya Adian sedang berdialog dengan Prabowo Subianto. Waktu itu Adian masih aktif di Forum Kota, salah satu organisasi mahasiswa yang sangat kritik kepada pemerintahan Soeharto waktu itu. Mereka seringkali menggalang demo di Jakarta dan sampai akhirnya terjadilah reformasi dan kejatuhan Presiden Soeharto. Adian Napitupulu adalah salah satu aktor di belakangnya. Dan ini adalah saat Adian berdialog dengan Prabowo Subianto yang waktu itu merupakan kepercayaan dan juga menantu dari Presiden Soeharto. Tak heran jika Adian Napitupulu sangat keras dan tegas serta idealisme tetap diusung oleh seorang Adian Napitupulu. Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Ngepung kita? Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Oke, Ganjar belum ada yang ngusung 26. Baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Artinya baru satu orang Ganjar loh. Padahal belum diusung ya, Bang? Belum ada yang usung, sudah 26. Gimana kalau diusung? Nah, bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PD Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Gini ya, dulu tahun 96-97 itu bahkan kalau kita pakai kaos gambar Ibu Mega, kaos gambar Pro Mega, segala macam, banyak yang ditangkap. Lalu kita lari, kita takut. Enggak, itu sudah penangkapan fisik. Saya berapa kali menyelamatkan beberapa teman-teman yang pakai kaos yang saat itu dianggap tidak boleh apa segala macam. Itu tidak menakutkan. Apa cuma begini? Enggak. Ini bukan ini, Bang. Enggak apa. Enggak sesuatu yang menurut saya, ya mereka berupaya mengepung sih boleh-boleh saja ya. Tapi apa kemudian itu mampu membuat kita mundur? Enggak lah. Oke, Bang Adian, PDIP butuh koalisi besar atau koalisi besar yang butuh PDIP? Kita percaya seperti yang disampaikan oleh Andre tadi, bahwa negara ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok lah. Kita mau mengajak semuanya untuk bersama-sama jalan membangun bangsa ini, bekerja sama. Kita lebih suka istilah bekerja sama ya dibandingkan koalisi, untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik. Artinya kita membuka diri kok buat siapapun. Tapi kalau dioyok-oyok harus hari ini, harus sekarang, ya nggak bisa dong. Kita punya hitungan-hitungan tersendiri. Kalau diajak bergabung sekarang berarti tidak bisa? Kenapa? Kalau koalisi besar mengajak PDIP Perjuangan untuk bergabung sekarang, apakah belum bisa? Kalau kemudian kita bekerja sama, tapi nggak bicara yang lain-lain atau tapi harus punya capres ya, harus ini segala macam. Oke. Bagaimanapun juga begini loh Mbak,